Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, apa kabar? Lama tidak jumpa ini. Iya, Bu Nia, tiba-tiba ke sini. Alhamdulillah saya baik, Bu. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Saya ingin menemui Bu Nia karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Nia. Oh, boleh, boleh Bu Ika. Kayaknya mengganjal banget Bu Ika. Monggo, monggo. Iya, ada sesuatu yang mengganjal memang, Bu. Setelah saya tadi ngajar di kelas, itu ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Nia. Nggak apa-apa nggih, Bu? Ya, monggo dengan senang hati Bu Ika. Ya. Gini, Bu, tadi saat saya ngajar di kelas 2 itu rasanya kok kayak nguras energi banget, Bu. Karena tadi ada beberapa siswa saya, murid saya itu yang tidak membawa buku pelajaran, Bu. Sehingga mereka itu banyak banyak di antara mereka itu yang mengganggu teman sebelahnya. Jadi ikut nyimak dan buat gaduh di kelas, Bu. Oh, gitu ya. Itu Itu yang sebagian buat saya anak, bingung. kalau ada banyak anak itu Bu Ika. Itu kalau tadi pagi itu ada sekitar 8 anak, Bu, yang tidak membawa buku. Iya. Tapi kalau setiap hari begitu kan tidak enak banget ya mengganggu pelajaran yang anak-anak yang lain ya Bu Ika. Iya, Bu, mengganggu sekali karena saat saya menjelaskan materi, itu mereka kan nggak bisa fokus ya, Bu, ya. Karena Iya. nggak ada buku yang disimak gitu kan. Akhirnya mengganggu konsentrasi sama perhatian, murid yang lain, gitu, Hmm, Bu. kalau Bu Ika sudah mendekati anak itu, coba usaha Bu Ika menggali kenapa anak-anak tidak membawa buku. Mungkin mereka kan punya alasan ya Bu Ika. Kira-kira alasan mereka apa Bu Ika tidak membawa buku? Iya, tadi saat jam istirahat itu saya berusaha panggil, saya minta waktu dari mereka, 8 anak tadi kan, Bu. Itu setelah Ya. mereka jajan, saya panggil ke kelas untuk sekedar berbincang-bincang, saya tanya satu persatu. Ternyata dari 8 anak itu macam-macam, Bu, alasannya. Kenapa mereka tidak bawa buku. Ada yang bilang, "Lupa, Bu, saya ndak jadwal." Ada yang karena tidurnya kemalaman, ada yang males jadwal, katanya tuh males jadwal, Bu, males bawa buku. Ya. Kemudian ada yang itu, Bu, bukunya ketinggalan di kelas katanya. Itu ya saya, kok buku bisa ketinggalan di kelas gitu. Itu penyebabnya banyak, Bu, jadi beragam dari 8 anak itu. Terus selama ini sudah ada usaha apa Bu Ika untuk mengatasi anak yang selalu lupa membawa buku itu? Sudah ada usahanya apa belum Bu Ika? Untuk usaha, kalau beberapa anak itu sudah, Bu. Yang pertama memang saya menasehati mereka. Tolong kalau ke sekolah itu buku peralatan sekolahnya untuk dicek. Terus yang kedua, kalian itu boleh minta bantuan orang tua untuk menjadwal buku apa saja yang perlu dibawa ke sekolah. Itu setiap hari sudah saya sampaikan seperti itu, Bu. Tapi ya tetap aja di hari-hari itu masih ada satu dua anak mungkin yang tidak membawa buku pelajaran secara lengkap, itu. Terus usaha yang lain apa cuma usaha Bu Ika, cuma pendekatan kepada anak saja? Kebetulan tadi kan Bu Ika mengajar di kelas rendah. Jadi Iya. anak-anak kan belum begitu mandiri. Tentunya ada faktor yang Bu Ika libatkan nggak di kasus ini Bu Ika? Oh, iya, Bu. Setelah saya tadi mencari tahu penyebab anak tersebut kenapa lupa jadwal, itu saya konfirmasi langsung ke orang tuanya, Bu. Saya inisiatif lewat WA,
sama telepon. Saya tanyakan, ternyata beberapa orang tua murid tersebut itu ada yang bilang seperti ini, maaf nggih Bu, itu sebenarnya anaknya sudah jadwal, tapi ternyata bukunya ketinggalan di meja belajar. Ada yang juga orang tuanya yang bilang, maaf Bu, karena saya pulang sampai malam, jadi kurang memperhatikan anak. Seperti itu Bu. Nah, kalau ada orang tua yang pulangnya sampai malam, emang ibunya kerja apa itu Bu Ika? Sudah ada. Kalau kalau di tempat saya, kebanyakan itu orang tuanya bekerja di kayak gudang gitu loh Bu, PT-PT gitu. Jadi memang berangkatnya mereka itu pagi sekali, jam 5 pagi itu mereka sudah berangkat, pulang itu sampai larut malam. Kadang anaknya sudah tidur. Anaknya sudah tidur ya Bu. Mm-mm. Lah terus untuk merespon anak-anak yang biasa tidak membawa atau menjadwal pelajaran Bu Ika, langkah konkret apa yang sudah Bu Ika lakukan untuk mengurangi lah, untuk mengatasi permasalahan Bu Ika ini yang sudah Bu Ika lakukan? Oh iya, terus setelah mendengar jawaban dari orang tua mereka tadi, langkah saya berikutnya ini Bu, saya punya rencana nanti pengen setiap pulang sekolah itu saya akan mengumumkan jadwal untuk hari berikutnya. Jadi saya akan menyampaikan untuk jadwal misalnya ini hari Kamis. Nah, pulang sekolahnya saya sampaikan, anak-anak besok hari Jumat jadwalnya ini. Jadi harapannya supaya mereka itu sampai rumah langsung ingat dan menyiapkan untuk jadwal besok paginya. Seperti itu yang saya lakukan, Bu. Oh ya, itu untuk minggu-minggu ini langkah Bu Ika sudah membuahkan hasil apa belum Bu Ika? Iya, untuk langkah yang saya pilih tadi, Bu, mungkin belum terlalu maksimal, tapi paling tidak dari 8 anak tadi yang sering lupa bawa buku, itu sekarang sudah berkurang, Bu. Tinggal 2 anak lagi. Nah, 2 anak ini itu ternyata satu memang memang dia itu kurang perhatian dari orang tuanya. Dia broken home, Bu. Terus anak yang Oh, satunya lagi itu ternyata tinggal sama mbahnya, tidak sama orang tuanya. Jadi mungkin memang bentuk perhatiannya itu kurang, sehingga fokus ke sekolah itu tidak seperti teman-temannya yang lain, Bu. Tinggal 2 saja ini. ya itu PR yang apa bikin Bu Ika semangat. Ini kok ada yang tinggal sama mbahnya, orang tuanya ini posisinya di mana? Sudah meninggal atau merantau atau gimana Bu Ika? Oh, untuk murid saya yang tinggal sama mbahnya itu gini, Bu. Dia posisinya itu rumahnya berdekatan. Orang tuanya Iya. berdekatan, cuma memang sudah tidak bersama lagi ibu bapaknya. Mereka berpisah, tinggal sama ibunya, tapi dari kecil anak ini tuh sudah sama mbahnya. Jadi mungkin sudah merasa nyaman dengan mbahnya. Tiap hari tinggal sama mbahnya, tidak sama ibunya, meskipun rumahnya dekat. Tapi yang jadi pertanyaan gini Bu, ibunya ini nggak pernah apa ya mengurusi masalah anaknya ketika di sekolah, membelajari tidak Hmm. pernah, memperhatikan apalagi gitu Bu. Bu Ika sudah pernah berkomunikasi dengan si ibu ini yang tidak peduli kepada ada anaknya, walaupun itu lewat grup WA, ada ya Bu, grup kelas, Iya, atau iya ada Bu. langsung ke rumahnya disampaikan. Kayaknya sangat-sangat kasihan banget lah kalau orang tuanya di sebelahnya nyampe tidak peduli. Dari pihak ibunya sendiri, kalau Bu Ika deketin, jawabannya bagaimana Bu Ika? Iya, Pendekatan Bu itu Ika. pernah Bu. Sampai akhirnya itu saya penasaran, saya panggil, saya undang ke sekolah saat jam pelajaran atau saat ada waktu luang itu datang, tapi respon yang saya peroleh, yang saya dapatkan itu tidak seperti yang saya harapkan. Alasannya itu katanya kalau di rumah itu sudah dipelajari, sudah diingatkan untuk jadwal, sudah dileskan, seperti itu Bu. Tapi kenyataannya saat anaknya itu saya tanya, itu tidak semuanya mbah Oh, gitu. Jadi ternyata saya semuanya saya, enggak. saya masih masih agak gimana gitu Bu sama anak satu ini.
Iya, kasihan banget lah sama mbahnya. Tapi kalau Bu Ika mengajak bicara sama orang tuanya, responnya itu hangat atau dingin Bu Ika? Kadang kan ada masa anaknya sendiri gak diperhatiin, jadi responnya aku masa bodoh atau gimana Kak? Biasanya kalau orang kampung ya Bu Ika, kalau ada guru yang ngajak bicara kan kayak sangat-sangat enggak, mungkin ada Subo setonya lah, itu masa tidak ada griknya di hati Bu Ika? Saya penasaran banget Iya, itu iya. sama orang Gini tuanya. Bu, kalau ya kalau di desa memang gitu ya Bu, ada rasa pakewo kalau ada panggilan dari guru ya. Tapi mungkin karena latar belakang si ibunya ini itu pernah kerja sebagai TKW Bu. Jadi Oh mungkin ya, unggah-ungguh itu kayak ndak terlalu dipedulikan ya Bu, biasa aja Bu. oh Jadi begitu ya mungkin Bu Ika. heeh, jadi mungkin saya rasa itu saya, komunikasinya mungkin saya alihkan ke mbahnya tadi. Soalnya yang tahu perkembangan di sekolah kan mbahnya, yang lebih Ya, sering berkomunikasi kan mbahnya, gitu. oke. Berarti Bu Ika kan sudah menerima keadaan si ibu orang tua ini, tapi itu tidak bisa menghalangi Bu Ika atau Bu Ika bikin cuek, ah saya sudah usaha. Tentunya kan masih ada semangat lah Bu Ika untuk memperhatikan ketinggalan satu anak ini. Kira-kira langkah ke depannya yang akan Bu Ika lakukan secara konsisten untuk anak yang spesial ini. Apa langkah-langkah Bu Ika? Iya, untuk anak ini sendiri memang saya sendirikan, Bu. Itu saya mencoba mendekatinya setiap hari, itu saya cek buku apa saja yang dibawa, pembelajarannya di rumah seperti apa, itu saya tanya terus tiap hari supaya saya itu tahu perkembangan dia selama di rumah maupun di sekolah. Saya juga kadang gini, Bu, saat lihat tasnya itu ada buku yang masih bercampur. Nah, itu Ya. saya ingatkan untuk memisah-misah buku. Kadang ada buku yang nggak ada namanya, nggak ada pelajarannya, itu saya inisiatif tak tulis sendiri Bu, supaya anak ini tuh tahu. Nanti kalau dia tahu bisa membedakan, harapan saya itu nanti dia bisa menjadwal secara mandiri meskipun masih kelas 2 gitu. Iya. Jadi dari percakapan dari awal hingga akhir ini Bu Ika sudah mempunyai solusi ya ke depannya untuk anak-anak di situ ya Bu Ika ya yang Iya ya ber Bu, nggak terasa ya, kok saya yang ngasih solusi ya Bu ya, iya iya. iya sudah terasa ke depan kita sudah pokoknya itu menjadi ujian Bu Ika mengajar di kelas rendah yang memang membutuhkan kesabaran, apalagi kalau ada wali murid yang kurang kurang kompromi dengan kita, itu memang sangat-sangat menguras emosi kita. Tapi kita sebagai pendidik jangan patah semangat semangat untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia ya Bu Ika. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya ini sudah lega rasanya menceritakan masalah saya di kelas tadi. Terima Iya, kasih tapi Bunia. iya, tapi itu ternyata dari Bu Ika sendiri. Bu Ika yang mempunyai masalah, saya hanya memberi pertanyaan sedikit, ternyata jawaban semuanya ada di diri Bu Ika sendiri. Luar biasa Bu Ika. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih Bunia. Mohon maaf Iya, tadi sudah sama-sama. mengganggu waktunya. Saya Iya, izin terima kembali ke kasih. kelas dulu ya Bu. Iya, Bu, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tak matiin ya. Mm.